Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 3A jurusan Teknik Konversi Energi, prodi D3 Konversi Energi. Kami di sini akan memperlihatkan hasil proyek kami yang merupakan tugas dari mata kuliah PLTBT dengan menggunakan tenaga bayu. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Rahma Amalia dengan NIM 201. Nama saya Fitrani Fasalina dengan NIM 20111. Pembangkit listrik tenaga angin atau yang sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Pembangkit listrik tenaga bayu memanfaatkan hembusan angin sebagai sumber penghasil listrik. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga bayu adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area turbin untuk memutar baling-baling atau kincir angin. Kemudian, energi putar ini akan diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Selanjutnya, terdapat alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alatnya itu sendiri, ada gergaji, mesin bor, solder, lem tembak, gunting, penggaris atau meteran, dan spidol. Dan untuk bahannya itu sendiri, yang pertama ada pipa PVC. Pipa PVC ini memiliki dua ukuran. Yang pertama ukuran 4 inch sebanyak 1 meter dan ukuran 1,5 inch sebanyak 2 meter. Yang kedua, ada sambungan pipa PVC terdapat 7 buah. Yang ketiga, penutup pipa PVC untuk ukuran 4 inch 1 buah dan ukuran 1,5 inch 1 buah. Yang keempat yaitu generator 1 buah dengan spesifikasi panjang shaft 20 mm dan tegangan 60 volt, putaran 60 rpm dan arus 40 mA. Yang kelima yaitu modul fast charge HP driver DC-to-DC power bank dengan spesifikasi dimensi 4,2 cm x 1,5 cm x 0,5 cm, tegangan inputnya yaitu 2,5 volt sampai 5,5 volt dan tegangan outputnya yaitu 5 volt serta arus outputnya 2 ampere. Yang keenam yaitu kabel dengan panjang 2 meter dan yang ketujuh ada plat besi sebanyak 4 buah dan yang terakhir yaitu baut dan mur sebanyak 8 buah. Selanjutnya, cara pembuatan alat. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, potong pipa ukuran 1,5 inch menjadi 6 bagian dengan ukuran masing-masing 20 cm dan potong kembali pipa ukuran 1,5 inch dengan ukuran 50 cm. Setelah itu, masing-masing potongan pipa. Selanjutnya yaitu cara pembuatan alat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, potong pipa ukuran 1,5 inch menjadi 6 bagian dengan ukuran masing-masing 20 cm dan potong kembali pipa ukuran 1,5 inch dengan ukuran 50 cm. Setelah itu masing-masing potongan pipa disambungkan dengan sambungan pipa tersebut. Kemudian potong pipa ukuran 4 inch sebanyak 4 buah dengan bentuk setengah pipa. Lalu ukur titik untuk membuat lubang baut dan mur pada potongan pipa 4 inch agar simetris dan juga ukur pada pipa 4 inch panjang 50 cm pada bagian atas. Pada penutup pipa diukur titik menjadi 4 lubang. Kemudian dilakukan proses pengeboran pada titik yang telah ditentukan. Setelah itu sambungkan baut dan mur pada lubang yang sudah dibor. Lalu tempelkan generator pada penutup pipa bagian atas yang sudah disolder dengan kabel yang sudah tersambung dengan generator. Tempelkan modul USB dengan lem tembak pada batang pipa, lalu sisi lain kabel dari generator disambungkan dengan modul USB. Setelah itu simpan alat tersebut pada ruangan sampai baling-baling turbin memutar. Kemudian coba sambungkan dengan handphone. Jika rangkaian ini berhasil dan benar, maka charger tenaga bayu ini bisa mengisi ulang baterai handphone. A few moments later.
Pengujian yang akan dilakukan oleh kami ini dilakukan sebanyak 2 kali, di mana yang pertama dilakukan pengujian di tempat pembuatan alat, dan yang kedua pengujian dilakukan di laboratorium teknik energi. Untuk percobaan pertama, pengujian dilakukan menggunakan tangan sebagai penggerak turbin secara manual, dan didapatkan tegangan output melalui pengukuran sebesar 5 volt, dan itu sudah cukup untuk mencharging HP. Untuk percobaan kedua, pengujian dilakukan menggunakan intensitas angin sebagai penggerak turbin secara alami. Namun, dalam percobaan kedua ini, intensitas angin di laboratorium teknik energi ini kurang memadai, sehingga tidak mampu untuk memutar turbin. Oleh karena itu, diperlukan bantuan menggunakan tangan untuk memutar turbin sehingga mampu untuk mencharging HP. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.